Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah tentang keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menampilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar tentang kisah keteladanan Abu Bakar. Kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani kisah Abu Bakar. Ketiga, menjelaskan kisah Abu Bakar. Keempat, menyimpulkan keteladanan dari kisah Abu Bakar. Dan kelima, menceritakan kisah keteladanan Abu Bakar. Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. 1. Nama. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. 2. Panggilan dan gelar. Panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata Al-Bakru yang berarti unta yang masih muda. Sedangkan bentuk plural dari kata ini adalah Bikaroh. Jika seseorang dipanggil dengan Bakron, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat. Kemudian, Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu Atiq dan As-Siddiq. Gelar Atiq yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan utama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik, cerah, dan bersih. Adapun digelari dengan As-Siddiq adalah karena dua hal. Pertama, sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia digelari dengan As-Siddiq. Kedua, ia digelari dengan Al-Siddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Kelahiran. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau lahir pada tahun gajah atau tepatnya pada tahun 571 Masehi. 4. Wafat. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentang waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Agar sholat jamaah di masjid bisa terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal pada usia yang ke-63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq memerintah lebih kurang 2 tahun. Sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah tidak asing lagi bagi sekalian umat Islam, baik dahulu maupun sekarang. Dialah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlaknya,
kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat, ketenangannya dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa, serta tutur bahasanya yang lembut lagi menarik adalah sukar dicari tandingannya, baik dahulu maupun sekarang. Dialah tokoh sahabat terbilang yang paling akrab dan paling disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau berkata, "Alangkah beruntung jikalau diriku tercipta hanya seperti selembar daun yang tidak dihisap pada hari kiamat nanti." Berikut adalah deskripsi tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah ia masuk Islam, ia telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih terdekat, selain Robku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam. Dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di dinding masjid ini kecuali pintu Abu Bakar." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya di kitab Fadail As-Sahabah. Berikut ini pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas. 1. Hadis ini mengandung keistimewaan yang sangat jelas pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak ditandingi oleh siapapun di antara para sahabat. Hal ini disebabkan beliau berhak mendapat predikat khalil, kekasih terdekat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah bukan karena faktor penghalang yang disebutkan oleh Nabi di atas. 2. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa seorang hamba yang diberikan tawaran tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, beliau pun menangis karena sedih akan berpisah dengannya, terputus wahyunya, dan akibat lain yang akan muncul setelahnya. 3. Para ulama itu memiliki pemahaman yang bertingkat-tingkat. Setiap orang yang lebih tinggi pemahamannya, maka ia layak untuk disebut sebagai a'lam, orang yang lebih tahu. 4. Hadis ini mengandung motivasi untuk lebih memilih pahala akhirat daripada perkara-perkara dunia. 5. Hendaknya seorang berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya dan menyebutkan keutamaannya. Demikian pembahasan kita tentang keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.